Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Perkenalkan, nama saya Arta Kisyania Kasya Sahwa dengan NIM C0112411186 dari kelompok 20 Fisiologi dan juga dari kelas B. Tapi Kak, izin menjelaskan mengenai mekanisme pendengaran. Di sini ada dua gambar yang akan saya jelaskan, pertama yang ini, kemudian yang ini. Mekanisme pendengaran itu awal mulanya terjadi karena adanya frekuensi getaran. Frekuensi getaran itu akan masuk ke sini, pertama dari telinga, habis ke telinga akan pergi ke meatus akustikus. Habis ke meatus akustikus, dia akan bertemu dengan membran timpani. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa ketika frekuensi atau getaran tersebut masuk ke dalam telinga itu sebenarnya masih kecil, tetapi karena ketika sudah bertemu dengan salah satu bagian di telinga, maka akan membesar. Dengan cara tentu saja getaran tersebut akan bertemu dengan tulang-tulang yang ada di tengah telinga, yaitu malleus, incus, dan juga stapes. Nah, ketika membran timpani sudah menggetarkan bagian malleus, tentu saja malleus akan menggetarkan juga bagian stapes. Nah, stapes ini berhubungan dengan jendela oval. Nah, disinilah yang akan membuat suara tersebut jadi lebih besar. Kemudian suara tersebut atau getaran tersebut akan pergi ke sini, yaitu ke skala vestibuli. Nah, skala vestibuli ini skala vestibuli perilimfa. Nah, ini akan dapat dikatakan dapat sebagai saluran. Nah, saluran ini atau getaran ini akan mengikuti saluran ini. Kemudian akan menuju ke skala timpani. Nah, di sini kita dapat lihat skala timpani, dan di sini adalah skala vestibuli. Nah, di sini juga ada namanya skala media. Nah, ketika skala vestibuli dan skala timpani sudah bergetar, tentu saja bagian tengah juga akan ikut bergetar. Nah, kemudian ketika suara atau getaran tersebut masuk ke skala media endolimfa, tentu saja akan terjadi mulai semacam impuls untuk mendengarkan apa yang suara-suara di sekitar kita. Nah, dengan cara ada sebenarnya rambut-rambut yang ada dalam telinga kita. Nah, di sini berhubungan dengan materi semester pertama, yaitu neurotransmitter atau potensial aksi. Nah, ketika potensial aksi atau impulsnya itu sudah melebihi dari threshold, tentu saja akan terjadi depolarisasi. Tetapi jika tidak, maka tidak akan terjadi stimulus atau tidak akan terjadi apapun. Nah, di sini kita dapat lihat ini dapat dikatakan ini adalah serat aferennya, ini adalah semacam neurotransmitternya, ini adalah kanal-kanalnya. Jadi ini adalah dapat dikatakan bagian yang belum terjadi apapun atau belum terjadi aksi potensial. Nah, ketika sudah stimulusnya sudah melebihi ambang threshold, maka tentu saja akan mengalami perubahan. Ini pertama kita dapat lihat ini adalah stereocilia. Stereocilia itu semacam bagaimana caranya itu kanal-kanalnya atau stimulusnya masuk, atau bagaimana cara dapat membedakan ketika bagian ini sudah mengalami stimulus atau yang sudah memenuhi stimulusnya atau tidak. Kemudian nah, ketika stimulusnya sudah cukup, maka tentu saja kalium akan masuk tentu saja melalui kanalnya. Kemudian ketika sudah cukup, maka neurotransmitternya akan turun ke bawah. Habis turun ke bawah, dia akan melepaskan neurotransmitternya atau vesikelnya, terus akan pergi ke jerat aferen. Nah, ketika yang ini dulunya yang tidak terlalu banyak stimulusnya atau tidak terlalu banyak hasilnya, maka menjadi banyak. Akan tetapi jika impuls listriknya tidak ada getaran, maka akan bengkok atau sebaliknya. Contohnya seperti ini ketika stimulusnya sudah melebihi cukup atau sudah melebihi dari threshold. Tetapi jika tidak cukup atau sudah mulai mengurang atau dapat dikatakan sebagai hiperpolarisasi, maka dia akan membengkok seperti ini. Nah, ketika sudah cukup stimulusnya atau sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi nih yang suara-suaranya, maka dia akan mengalami hiperpolarisasi, yaitu tentu saja akan menutup kanal-kanal kalium, dan sehingga stimulusnya dapat dikatakan lihat di sini tidak ada. Dari sedikit atau belum terjadi apapun menjadi banyak, menjadi tidak ada. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai mekanisme pendengaran. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.